Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wahyuning Tias. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu manfaat literasi informasi, yang kedua standar literasi informasi siswa, yang ketiga cara mengajarkan literasi informasi kepada siswa, yang keempat yaitu langkah memperoleh kemampuan literasi informasi. Yang pertama yaitu manfaat literasi informasi. Literasi informasi bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan informasi. Menurut Adam 2009, literasi informasi memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai berikut. 1. Membantu dalam pengambilan keputusan. Peran literasi informasi dapat membantu pemecahan masalah suatu persoalan. Dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah, seseorang harus memiliki informasi yang cukup untuk dapat mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, menjadi manusia pembelajar di era ekonomi pengetahuan. Kemampuan literasi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan seseorang untuk menjadi manusia pembelajar. Dengan demikian, keterampilan dalam mencari, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi, maka seseorang akan dapat melakukan pembelajaran secara mandiri. Yang ketiga, menciptakan pengetahuan baru. Berdasarkan pemahaman literasi informasi, maka akan terciptalah pengetahuan baru. Seseorang yang memiliki literasi informasi akan mampu memilih informasi mana yang benar dan mana yang salah, sehingga tidak mudah saja percaya dengan informasi yang diperoleh. Yang kedua, standar literasi informasi siswa. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, siswa dituntut untuk lebih aktif mengembangkan ilmu yang mereka dapatkan. Hal ini membutuhkan kemampuan literasi informasi siswa. American Association of School Librarians menyatakan bahwa standar literasi informasi digunakan untuk mengetahui kemampuan literasi informasi siswa di kelas. Adapun standar literasi informasi menurut AASL, yang pertama yaitu dapat mengakses informasi dengan baik, 2. Memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi, 3. Dapat menggunakan informasi dengan benar, 4. Kemampuan mengejar informasi yang berkaitan dengan minat pribadi, 5. Kemampuan dalam menghargai literatur dan informasi kreatif lainnya, 6. Kemampuan dalam mendapatkan informasi yang unggul dan mencari informasi untuk membangkitkan pengetahuannya, 7. Kemampuan dalam ikut serta berbagi informasi, 8. Mampu mempraktekkan perilaku etis terhadap informasi dan teknologi informasi. Yang kesembilan, kemampuan dalam ikut serta mencapai dan membangun informasi. Yang ketiga yaitu cara mengajarkan literasi informasi kepada siswa. Kemampuan literasi informasi sangat penting ditanamkan pada siswa, apalagi di era digital seperti saat ini, di mana informasi sangat banyak dan mudah didapatkan. Dengan kemampuan ini, mereka dapat mengambil informasi pembelajaran yang tepat, terhindar dari informasi palsu atau hoax, dapat menyampaikan informasi dengan baik. Berikut 5 cara mengajarkan literasi informasi pada siswa, yaitu yang pertama, lengkapi fasilitas atau sarana lingkungan belajar di kelas. Agar siswa bisa menangkap informasi pembelajaran dengan baik, maka mereka membutuhkan fasilitas atau sarana lingkungan belajar yang cukup. Buatlah kelas menjadi nyaman dan membuat siswa fokus belajar. Dengan begitu, literasi informasi mereka juga akan meningkat seiring berjalannya waktu. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi perpustakaan. Salah satu fasilitas atau sarana lingkungan sekolah yang wajib ada yaitu perpustakaan. Menurut Prastowo, perpustakaan sekolah adalah sarana penunjang pendidikan di sekolah berupa buku ataupun bukan buku. Dengan adanya perpustakaan, diharapkan bisa membantu siswa dan guru untuk menyelesaikan tugas dalam proses belajar. Menurut Standar Nasional Perpustakaan, tujuan adanya perpustakaan di sekolah yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan minat baca siswa, melatih kemampuan literasi informasi, bakat dan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual bagi peserta didik. Serta tenaga kependidikan untuk mendukung tujuan pendidikan nasional melalui ketersediaan sumber belajar. Yang ketiga, memberi target membaca. Agar kemampuan literasi informasi
melatih siswa untuk menulis dan berbicara. Selain membaca, siswa juga dilatih untuk menulis dan berbicara. Misalnya, menulis informasi yang mereka dapatkan dan menyampaikan informasi tersebut kepada teman-temannya. Kemampuan berbicara di sini maksudnya agar mereka bisa percaya diri dalam memberikan informasi dan tidak bertele-tele untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kelima, mengajarkan siswa cara menghindari informasi hoax. Tujuan meningkatkan literasi informasi pada siswa yaitu agar mereka mampu memilah informasi yang benar. Oleh sebab itu, sebagai guru, kita bisa mengajarkan siswa bagaimana caranya menghindari informasi hoax, apalagi di era digital yang serba cepat saat ini. Yang keempat yaitu memperoleh kemampuan literasi informasi. Setelah mengetahui cara mengajar literasi informasi kepada siswa, guru juga harus memberitahu langkah-langkahnya. Berikut 7 langkah memperoleh kemampuan literasi informasi dalam pembelajaran di kelas, yaitu 1. Melakukan perumusan permasalahan. 2. Mengidentifikasi sumber informasi yang didapatkan. 3. Mengakses informasi dengan baik. 4. Menggunakan informasi dengan baik. 5. Menciptakan karya dari informasi tersebut. 6. Melakukan evaluasi informasi. 7. Menarik kesimpulan pembelajaran. Dengan membiasakan siswa melakukan langkah-langkah memperoleh literasi informasi, maka mereka bisa menguasai informasi dengan baik. Guru berperan untuk terus memotivasi siswa agar mau belajar menguasai literasi informasi. Itulah beberapa hal mengenai kemampuan literasi informasi pada siswa yang harus kita ketahui, mulai dari manfaatnya, standar literasi komunikasi, cara mengajarnya pada siswa, beserta langkah-langkah yang dilakukan dalam memperoleh literasi informasi saat pembelajaran. Kemampuan